firman ketuklah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi dengan Kak Karisma dan Bang Anto yang akan mendampingi adik-adik sekolah minggu dalam ibadah minggu kelima Trinitatis hari ini. Tema minggu kita hari ini adalah pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Nah, Abang mau cek dulu apakah adik-adik masih sehat? Siapa yang punya 2 tangan? Angkat tangannya. Siapa yang punya 10 jari? Diangkat jarinya ya. Ayo kita bertepuk tangan ya. Ya, berarti masih sehat kan tangannya? Ya, benar sekali Bang Anto. Adik-adik, Tuhan Yesus memanggilmu untuk datang bersekutu bersama-sama dengan tangan yang sehat, dengan kaki yang kuat, dengan pikiran yang tenang. Kita mau menghadap Tuhan. Berikan senyum yang terindah untuk Tuhan, karena Tuhan sangat mencintai anak-anak yang bersukacita datang kepadanya. Anggota tubuh kita sudah siap kan untuk ibadah? Mari kita mulai ibadah kita. Kita berdoa dulu yuk, yang dipimpin oleh kakak Burmanula. Kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini anak-anak-Mu sudah siap Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajarlah bibir kami Tuhan agar dapat mengeluarkan suara yang indah. Ajarlah mata kami dan pikiran kami Tuhan agar tetap fokus memperhatikan firman nanti yang akan disampaikan. Bapa yang maha baik, kami ini anak-anak-Mu dengan penuh sukacita datang menghadap Engkau. Dengarkanlah lagu kami, karena kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami sampaikan. Terpujilah nama-Mu dari dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Abang tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan protokol kesehatan. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja itu? Ya benar, kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan juga mengurangi kegiatan di luar rumah. Ya, benar sekali Bang Anto. Ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, maka kita akan terbebas dari pandemi COVID-19. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Adik-adik, kakak ajak untuk semuanya berdiri. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 406, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Ya Tuhan.
Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Diakones. Yuk kita dengarkan firman Tuhan dengan sikap yang rapi dan juga baik ya. Ya adik-adik, karena dengan duduk yang rapi dan baik, maka kita akan bisa fokus, kita bisa mendengarkan dengan baik firman yang akan disampaikan oleh Inang Diakones. Dengan demikian, kita akan dapat memahaminya. Betul adik-adik, karena dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan ada pesan Tuhan kepada kita agar kita mengasihi Tuhan Allahmu. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan Allah? Bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah kita? Nah, adik-adik penasaran kan apa jawabannya? Nah, siapkan Alkitabmu. Dibuka Alkitabnya dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian dari Aku Mengasihi Engkau Yesus, supaya lebih berdoa yang baik, kita berdoa. Allah yang baik yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami anak-anak sekolah Minggu Tanjung Pinang dapat kembali beribadah online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukalah hati kami supaya kami anak-anak-Mu dapat mengerti firman-Mu. Inilah kami, terimalah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Pasal yang ke-6 dari Kitab Ulangan ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Demikian isi firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu
dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian isi pembacaan firman Tuhan. Hei, awas nabrak. Sorry, bongkar muatan. Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama mama dan papa. Maju. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk, cepat. Kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Adik-adik, apa perintah orang tua yang paling sering adik-adik langgar? Ayo, apa? Apa kira-kira perintah orang tua yang paling sering dilanggar adik-adik? Coba sebutkan. Ayo, apa adik-adik? Pasti ada. Sekarang, apa perintah orang tua yang paling sering ditaati, dipatuhi adik-adik? Hayo, apa? Apa yang selalu adik-adik patuhi, yang paling senang dari perintah orang tua kita? Ayo, coba adik-adik merenungkannya. Bagaimana adik-adik selama ini? Atau semua perintah orang tua adik-adik langgar? Gak mungkin. Pasti adik-adik semua adalah adik-adik yang baik hati, yang sayang kepada orang tua. Tentu tidak boleh melanggar perintah orang tua. Orang tua kita adalah orang tua yang menyayangi kita. Perintahnya harus kita taati. Adik-adik, demikian juga pada firman Tuhan yang kita baca tadi. Ada perintah Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Apa perintah Tuhan itu? Apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu adalah harus mengasihi. Dikatakan di ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi perintah Tuhan pada nas ini adalah perintah untuk mengasihi. Itu yang harus diingat bangsa Israel. Karena itu adik-adik, perintah Tuhan itu harus diajarkan kepada semua bangsa Israel, dari yang tua sampai yang muda, dari yang
bangsa Israel. Jangan melupakan perintah Tuhan, harus mengajarkannya berulang-ulang pada waktu duduk, pada waktu makan, pada waktu jalan-jalan, pada waktu duduk bersama. Firman Tuhan, perintah Tuhan harus diajarkan berulang-ulang. Iya adik-adik, harus menjadikannya sebagai petunjuk dalam kehidupan bangsa Israel. Ya adik-adik. Lalu sekarang apa perintah Tuhan pada kita? Apa perintah Tuhan sama kita adik-adik? Perintahnya masih sama seperti pada bangsa Israel kemarin, bahwa firman Tuhan juga berkata kepada kita bahwa perintahnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segala kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Tadi adik-adik pertanyaannya, siapa yang suka melanggar perintah orang tua? Siapa yang suka mematuhi perintah orang tua? Siapa dari kita? Memang apa hubungannya perintah Tuhan? Apakah ada hubungannya dengan perintah orang tua? Iya. Tuhan mengutus setiap orang tua mengajarkan kasih itu di dalam keluarga kepada anak-anaknya, mengajarkan perintah-perintah Tuhan itu kepada anak-anaknya. Jadi kalau perintah orang tua itu juga adalah perintah yang harus dipatuhi, karena mengajarkan kita untuk kebaikan, Iya adik-adik, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Karena itu adik-adik, bagaimana ya kita mau mengasihi Tuhan sesuai dengan perintahnya tadi? Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Ya, mengenai bagaimana caranya, tentu mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama manusia. Kalau berbuat baik kepada teman itu, apakah itu juga telah berbuat baik kepada Tuhan? Iya, karena itulah cara kita untuk mengasihi Tuhan, yaitu dengan mengasihi sesama manusia. Ya, apakah dengan mematuhi peraturan orang tua kita itu juga kita sudah mematuhi perintah Tuhan? Iya, karena orang tua kita, orang yang mengasihi kita, yang mengajarkan kita, harus kita patuhi, karena itu adalah cara kita untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan. Apakah dengan kita mengasihi teman, mengasihi kakak, mengasihi abang, mengasihi adik, mengasihi orang tua, apakah dengan cara begitu kita sudah mengasihi Tuhan? Iya, begitulah caranya. Begitulah caranya. Mengasihi Tuhan berarti kita juga mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan, kita harus saling mengasihi. Untuk mengasihi Tuhan kita harus mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Begitu ya adik-adik, harus benar-benar mau untuk mematuhi
Iya, oleh karena itu adik-adik, seperti firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Mari kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti anak-anak sekolah minggu tidak lagi sukanya adalah berantem, sukanya adalah bermusuhan, sukanya adalah melawan orang tua. Berarti bukan seperti itu yang namanya mematuhi perintah Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mematuhi perintah orang tua, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, mengasihi teman-teman kita, karena kita telah lebih dahulu dikasihi Tuhan. Seperti lagu, kukasihi kau dengan kasih Tuhan, kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa, kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita telah lebih dahulu dikasihi Tuhan. Karena itu kita harus melakukan perintah Tuhan, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Ya adik-adik, karena apa? Nanti kalau adik-adik bilang, aku sudah mengasihi Tuhan, aku sudah rajin ke gereja, aku sudah rajin berdoa, aku sudah melakukannya, jadi aku tidak perlu mengasihi teman-temanku lagi. Aku kan sudah rajin beribadah, sudah rajin berdoa. Tidak boleh sebatas itu adik-adik, tidak boleh hanya demikian. Karena apa? Seseorang adalah berbohong, berdusta kalau dia berkata dia mengasihi Allah, tetapi dia membenci teman-temannya, tetapi dia membenci orang tuanya. Iya, harus ada yang kita lakukan sebagai bukti kita telah mengasihi Allah, sebagai bukti kita sudah mengasihi Allah. Ya adik-adik, iya, seseorang akan dikatakan berdusta, berbohong kalau dia berkata aku sudah mengasihi Allah, tetapi dia membenci teman-temannya, melawan orang tuanya, dan juga dia suka permusuhan. Iya, itu adik-adik yang mau dikatakan firman Tuhan, perintah untuk mengasihi. Mari kita mengasihi Allah dan sesama kita manusia melalui perbuatan-perbuatan yang kecil. Contohnya tadi apa? Mengasihi teman, menolong teman, mematuhi orang tua, dan juga semua saudara-saudara kita. Mau ya adik-adik? Mau kan? Karena apa? Kita sudah lebih dahulu dikasihi Tuhan, kita sudah lebih dahulu disayang Tuhan. Mari kita tunjukkan begitu besar kasih Tuhan pada kehidupan kita. Ya, tugasnya adalah, ya adik-adik, tugasnya di rumah adalah yang pertama dihafal tadi dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Ulangan pasal yang ke-6 itu ayat 5 yang bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian mari adik-adik menyanyikan lagu kita tadi, Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan ayat 2. Mari semangat ya adik-adik. Mari kita semangat untuk mengasihi melalui kehidupan kita sehari-hari. Tuhan yang memberi kita kekuatan dan penyertaan. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajari kami untuk mengasihi
sudah lebih dahulu mengasihi kami, menyayangi kami anak-anak-Mu. Buat segala kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu tumbuhkan kasih Tuhan dalam hati kami. Ajari kami anak-anak-Mu untuk mengasihi sesama, terlebih orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, maupun guru-guru kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukannya melalui perbuatan kami dari perbuatan-perbuatan yang kecil. Inilah kami Tuhan, kami percaya Tuhan mampu ajari kami anak-anak-Mu untuk bertumbuh selalu. Inilah kami Tuhan, terimalah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Diakones tadi? Pasti semua adik-adik tadi dengan fokus mendengarkan, ya kan? Ada pesan Tuhan di sana yang mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana caranya, Kak? Adik-adik, mengasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati berarti kita harus rajin memuji Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, dan tetap beribadah ya adik-adik. Walaupun sekarang kita beribadah secara online, tapi tetap harus beribadah ya. Ya, benar adik-adik. Bukan berarti karena kita semua lakukan di rumah saja, kita bisa bebas melakukan apa saja. Ya, tapi ingat, tetap harus mengikuti perintah Tuhan. Tunjukkan, buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Caranya adalah tetap menuruti perintah orang tua. Tetap rajin berdoa, rajin beribadah, rajin belajar, rajin untuk melayani. Melayani siapa? Melayani siapa saja yang ada di rumah, ya. Tetap hormati orang tua. Betul, Kak. Tetaplah semangat bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan walaupun dilakukan cuma di rumah saja. Selalu bergembira dan setiap hari ya. Dan juga sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian dulu. Pujian yang terakhir kita di minggu hari ini dari buku ND 697 dan juga Kidung Jemaat 376 dengan judul Molo Hodo Hui Huton.
berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin.